Shalom Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya dalam rema kita di pagi hari ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu, apa kabar? Saya berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, bersukacita. Pada pagi hari ini, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk menundukkan hati dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau bersyukur untuk kasih-Mu dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang malam Engkau sudah menjaga, Engkau sudah melawat dan memelihara. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan nafas yang baru, dengan sukacita yang baru. Kami hendak mengawali kegiatan kami, namun biarlah firman-Mu boleh memperlengkapi kami menjalani hari-hari kami. Ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman dari kitab Kolose pasal 3 ayat 25. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Sekali lagi, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Berdasarkan nats yang sudah kita baca secara bersama, saya mengangkat satu tema, yaitu membangun diri memiliki gaya hidup disiplin. Sekali lagi, membangun diri memiliki gaya hidup disiplin. Pada kesempatan ini, kita akan mendalami kata disiplin. Dalam bahasa Latin, disiplin itu artinya discern. Diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia yaitu belajar. Nah, dalam pemaknaannya, kata disiplin ini merujuk pada suatu arti, yaitu menaati aturan. Menaati aturan, tertib, dan tunduk terhadap suatu aturan. Tentu, berbicara mengenai disiplin bukanlah hal yang asing lagi. Karena kenapa? Kita sering menemui di dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin sangat jelas kita bisa melihat di lingkungan sekolah, di dalam lingkungan gereja, di dalam lingkungan pekerjaan, bahkan tidak menutup kemungkinan di dalam ruang lingkup keluarga kita pun perlu yang namanya disiplin. Namun yang berbeda adalah dalam lingkungan keluarga, disiplin itu tidak diatur dalam suatu susunan peraturan tertulis ya. Lebih ke peraturan tidak tertulis atau secara lisan. Tapi semuanya satu, tujuannya adalah hal yang baik untuk mengatur. Namun yang menjadi persoalan kita dalam kehidupan sehari-hari, manusia pada umumnya tidak mampu untuk menaati setiap aturan yang diberikan. Yang padahal aturan ini dibuat untuk mengatur dan menertibkan diri. Contoh, dalam lingkungan sekolah, aturan untuk masuk sekolah, misalnya jam 7. Ketika melanggarnya, maka bisa dikatakan itu tidak tertib. Alhasil, ya juga tidak baik. Ketika kita sudah menaati setiap aturan, maka semua sistem yang ada di sekolah itu boleh berjalan dengan baik. Di rumah, kita harus juga menertibkan diri, misalnya di dalam hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya satu tertib atau suatu disiplin diri
memiliki gaya disiplin diri seperti berdoa. Bagaimana kita berdoa kepada Tuhan pada jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian kita juga belajar mendisiplinkan diri, bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan dalam renungan pagi seperti yang kita lakukan saat ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita membangun diri supaya pada akhirnya kita memiliki gaya hidup yang disiplin, yang teratur, yang taat, yang pada akhirnya memiliki suatu siklus kehidupan yang baik. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah penguasaan diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri kita bisa melihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 23. Tentu menguasai diri ini adalah hal yang tidak asing. Menguasai diri artinya kita memagari diri kita. Kita benar-benar menjaga diri kita supaya tidak melanggar sesuatu hal. Penguasaan diri ini begitu penting. Menjaga, menguasai mata kita, menguasai pikiran kita, menguasai seluruh tindakan kita, sehingga kita tetap aman, sehingga kita tetap pada posisi teratur. Dan hasil dari keteraturan itu adalah baik adanya. Hal yang kedua, untuk membangun diri kita supaya hidup disiplin adalah mengevaluasi diri. Tentu dalam perjalanan sehari-hari kita akan menemukan diri kita sering melanggar aturan, telat masuk kantor, tidak memenuhi syarat prasyarat, peraturan-peraturan dalam gereja. Dan itu adalah suatu hal yang pada akhirnya membentuk diri kita kurang baik. Nah, kita perlu melakukan evaluasi diri. Mungkin itu dengan melakukan list ya. Apa yang kurang baik yang sudah saya lakukan? Saya tidak tertib dalam hal apa? Dalam hubungan dengan Tuhan sudah tertib atau tidak? Dalam lingkungan pekerjaan sudah tertib atau tidak? Di dalam sekolah sudah tertib atau tidak? Itu perlu di list. Nah, hasilnya kita evaluasi diri kita. Apa saja yang sudah dan belum, sehingga di situ akan mendorong kehidupan kita untuk bisa hidup disiplin. Dan Tuhan mengkehendaki supaya kita bisa hidup teratur di hadapannya, sehingga kita terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, untuk membangun diri kita memiliki hidup yang disiplin, yaitu menerima saran dan kritik sebagai upgrade diri. Nah, banyak sekali orang-orang tidak mau untuk menerima saran. Karena kenapa? Terkadang saran itu menyakitkan, kritik itu tidak enak. Karena kita akan merasa direndahkan, kita akan merasa, itu cuma klaim pribadi. Ternyata tidak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saran dan kritik yang disampaikan kita perlu terbuka, sehingga bisa saja dari saran dan kritik itu bisa menjadi salah satu bagian dari evaluasi diri kita untuk membentuk, untuk memperbaiki diri kita lebih rapi, lebih taat, lebih disiplin, dan hasilnya akan dapat mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pertanyaannya, apakah selama ini kita sudah disiplin? Atau kita terpaksa untuk disiplin? Atau pilihan terakhir, kita selama ini tahu apa itu disiplin, tapi melalaikan disiplin karena ada satu konsep, disiplin itu ada atau peraturan itu ada untuk dilanggar. Tidak ya,
peraturan dibuat untuk menertibkan, untuk mencapai suatu tujuan baik, bukan untuk dilanggar. Maka karena itu kita harus mengajar diri kita, membangun diri kita untuk hidup teratur, untuk disiplin dengan cara mengevaluasi diri dan juga tidak menutup diri terhadap saran dan kritik sebagai upgrade diri. Sejauh demikian firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk terus disiplin. Mari Tuhan, Engkau memberkati kami, mengajar hidup kami, supaya kami senantiasa teratur. Bahkan kami juga disiplin Tuhan dengan relasi kami bersama Engkau. Kami boleh memiliki hubungan yang baik dan erat dengan Tuhan. Ajar kami untuk terus teratur dalam menjalani hari-hari kami. Kami akan menjalankan aktivitas kami hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang senantiasa berjalan di depan kami, memberkati dan memelihara kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat mengerjakan kegiatannya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.